materi yang berjudul Baiti Jannati, rumahku adalah surgaku. Poin pertama yang penting adalah untuk apa kita membangun sebuah rumah tangga atau untuk apa kita membangun sebuah keluarga. Ya. Misi dakwah Nabi kita Muhammad SAW adalah yang termaktub di dalam surat Al-Anbiya surat 21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya itu surat ke-21 ayat 107. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa, kecuali rahmatan lil alamin, kecuali untuk rahmat bagi alam semesta. Tolong ayat ini jangan diganti. Bukan rahmatan lil Indonesia, bukan rahmatan lil Jawa, bukan rahmatan lil Arab, bukan rahmatan lil Los Angeles, bukan. Tapi rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita bisa bicara tentang rahmatan lil alamin, itu artinya rahmat ini, rahmatnya Islam ini harus dirasakan oleh semua pihak. Manusia, dimanapun mereka tinggal, tanaman, hewan, alam kita, lingkungan, itu semua merasakan rahmatnya Islam. Ini yang disebut dengan peradaban. Peradaban. Jadi Nabi Muhammad datang ke muka bumi ini untuk membangun satu peradaban. Bukan peradaban Arab, ya, tapi peradaban yang bersifat rahmatan lil alamin. Jadi kalau ibu melihat saya hari ini pakai gamis, bukan berarti Arabisme, bukan. Rasa lebih nyaman aja gitu untuk menyampaikan. Tetapi peradaban ini sekarang masih berupa impian, masih berupa angan-angan. Belum nampak secara jelas. Mana sih peradaban? Terakhir kita mendapatkan satu berita tentang peradaban itu pada saat terakhir di Turki. Kekhalifahan Turki Utsmani. Terakhir udah itu, nggak ada lagi setelah itu. Mengalami kejatuhan, setelah itu muncullah Barat dengan kemajuan-kemajuan yang kita lihat sekarang. Hari ini peradaban yang nyata di dunia ini apa? Peradaban Barat. Peradaban Islam belum terlihat. Jadi saya harus mundur lagi selangkah ke belakang. Kalau peradaban belum terbentuk, maka yang harus dibangun adalah budaya. Culture. Kalau udah bicara budaya, bukan bicara orang per orang, tetapi sudah mencakup seluruh manusia dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah masyarakat, society. Ternyata untuk soal budaya pun, sekali lagi mohon maaf, bukan kita pesimis. Ternyata memang belum kelihatan, Bu. Yang namanya budaya itu juga belum kelihatan. Sekarang saya mau tanya, Bu. Lebih suka mana orang yang disability tinggal di Indonesia atau tinggal di Amerika? Kenapa, Bu? Jadi warga kelas 1, ya. Baru saya dapat cerita dari Pak Farhan. Ini orang disability mau naik bis, Bu. Pintunya rusak. Jadi dia nggak bisa naik. Harus manggil teknisi karena takut kelamaan. Yang sudah naik, Bu, suruh turun. Khusus ngalah dengan satu orang yang disability. Waduh, Bu, kalau di Jakarta mah tinggal pergi aja. Nggak ada urusan. Kabur aja. Parkir aja, Bu, khusus kan? Parkir khusus disability. Kalau kita parkir di situ berapa dendanya? Masih untung, Bu, 350. Ada yang 1000. Untuk orang yang disability ada parkir khusus. Masuk lift, elevator. Siapa yang duluan, Bu? Disability. Naik pesawat, siapa yang duluan? Disability. Itu ternyata justru terjadi budaya itu bukan di masyarakat Islam. Di masyarakat Barat. Berarti budaya pun belum ada. Mohon maaf. Jadi saya harus turun lagi ke bawah. Kalau budaya belum tumbuh, belum tampak, turun lagi ke bawah. Mundur lagi ke belakang. Satu langkah lagi. Karakter. Kalau udah bicara karakter berarti individu, orang per orang. Sekarang mana yang lebih kelihatan? Orang Islam atau orang yang Islami?
Di Indonesia, waduh orang Islamnya banyak Bu. Jumlahnya Masya Allah. Tapi karakternya, akhlaknya tidak Islami. Sementara kita tinggal di Amerika, di Los Angeles, dia bukan orang Islam, belum syahadat, tapi akhlaknya Islam. Islam. Ngerti ya? Karakternya Islami, tetapi dia belum Islam. Karena belum syahadat nih Pak ceritanya, belum syahadat. Ya kan? Dalam beberapa hal kita harus mengakui justru yang lebih Islami adalah orang yang di luar Islam. Sementara orang Islam sendiri justru tidak Islam. Setuju Bu? Ya kita harus jujur kan ngakuin kelemahan. Justru kita dengan itulah kita coba memperbaiki. Karena karakter ini belum kelihatan, saya harus turun lagi ke bawah. Mundur lagi Pak. Nggak apa-apa mundur. Kan maju lagi. Apa itu? Habit. Apa Bu? Habit. Kebiasaan. Bisa itu karena biasa. Orang bisa berkarakter, bisa berakhlak karena dibiasakan Pak. Apakah habit, kebiasaan-kebiasaan ini sudah ditanamkan dan ditumbuhkan oleh kita di rumah, di masyarakat, di sekolah? Ya ini juga belum. Kebiasaan-kebiasaan yang muncul di masyarakat, justru yang ada adalah kebiasaan-kebiasaan yang salah. Bukan kebiasaan-kebiasaan yang soleh. Beda satu huruf doang. Salah, soleh. Banyak orang yang salah daripada orang yang soleh. Karena tidak membiasakan dengan hal-hal yang baik. Jadi, terpaksa sekali lagi saya harus mundur lagi satu langkah ke belakang. Gak apa-apa kita ngaji dari awal, gak apa-apa. Apa itu? Paradigma. Apa itu paradigma? Cara pandang. Jadi nggak apa-apa kita mulai dari bawah, tapi nanti untuk menuju lagi ke atas. Maka hari ini saya akan fokuskan pada dua hal. Cara pandang dan habit. Bagaimana kita membangun cara pandang yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah, menurut Allah dan Rasulnya, tentang masalah keluarga dan masalah pendidikan anak. Yang kedua, yuk kita tanamkan kebiasaan-kebiasaan yang bagus terhadap orang tua dan anak. Kita nggak bicara anak doang, termasuk orang tua. Paham ya Bu sampai sini? Kalau cara pandangnya benar, insya Allah kebiasaannya benar. Kalau kebiasaannya benar, karakternya benar. Kalau karakternya benar, budayanya benar. Ujungnya kalau budaya benar, apa yang tadi paling atas? Peradaban. Ya, bolak-balik aja lupa. Tadi kan dari atas ke bawah. Sekarang bawah ke atas lagi. Ya kan? Kalau cara pandangnya benar, insya Allah habitnya, kebiasaannya benar. Kalau kebiasaannya benar, karakternya benar. Kalau karakternya benar, budayanya benar. Kalau budaya benar, peradabannya benar. Berapa langkah tuh? 5 langkah. Ya nggak apa-apa. Coba. Think big, start small. Nggak apa-apa kan? Kita berpikir mesti besar. Maksudnya mikirnya sampai ke peradaban. Tapi mulainya dari kecil. Ya kan? Mulainya dari kecil. Yang kecil apa? Yaitu tadi, cara pandang. Cara pandang kita terhadap rumah tangga, cara pandang kita terhadap anak. Ini udah benar atau belum? Justru kita hari ini mau meluruskan. Yang bengkok dilurusin. Ya. Yang udah lurus dipantengin, pantengin. Pantengin. Ya, jangan begini lagi. Yang belok dilurusin, yang udah lurus jangan belok lagi, dipantengin. Diistiqomahkan kira-kira gitu ya. Sampai sini nangkep Bu? Kalau kecepatan bilang ya. Ya, ini penting soalnya nih. Kita mulai jadi pelan-pelan. Saya mau bahas ini pelan-pelan tapi dalam. Ya. Oke. Berarti terakhir kita bicara apa tadi? Cara pandang. Oke. Kalau seandainya Ibu pinjemin saya kacamata hitam. Kesimpulan saya apa Pak? Yang saya lihat orang itu warna kulitnya jadi apa? Sebenarnya hitam nggak? Salah di mana? Kacamata. Kacamata itu
adalah cara pandang. Bayangin bapak dan ibu, kalau kacamata yang dipakai salah, kesimpulan salah. Supaya kesimpulannya benar, pakai kacamata yang benar, gitu. Selama ini mungkin kita pakai kacamata yang salah. Jadi akhirnya ngelihat anak salah, ngelihat suami salah, ngelihat istri salah. Jadinya keluarga serba salah. Kalau udah serba salah, jadinya cekcok. Apa itu cekcok? Dicek kagak pernah cocok. Tuh, cekcok. Mana coba, rata-rata orang ribut kan gara-gara nggak cocok. Kalau cocok mah nggak ribut, Bu. Yang satu mikirnya ke sana, yang satu mikirnya ke sini. Ya jelas nggak cocok, akhirnya apa ribut. Itu yang paling gampang. Tapi kalau saya pakai kacamatanya yang bening, Bu. Kelihatan yang aslinya ya. Jernih ya. Jadi sesuai dengan kenyataan ya. Jadi hari ini saya ingin memakaikan kacamata jernih. Kacamata bening buat bapak dan ibu dalam melihat rumah tangga dan dalam melihat anak. Supaya kita nggak salah lagi cara pandang. Bahaya soalnya. Salah pandang, salah kesimpulan, salah tindakan. Udah, berabe semua urusan ini. Ya, makanya kita mesti hati-hati benar dalam soal cara pandang ini. Saya ajak Bapak dan Ibu untuk menyimak surat Al-Baqarah ayat 216. Ini luar biasa. Ini ayat sebagai satu patokan kita dalam soal cara pandang. Al-Baqarah 216. Ada wirelessnya nggak? Supaya bisa dibaca. Coba pakai mic dulu deh. Al-Baqarah 216. Siapa? Bila? Tidak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ini kalimat, ya. Pembukanya sih masalah perang, tapi yang paling penting setelah itu apa yang diomongkan sama Allah. Wa asa an tukrihu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa artinya? Boleh jadi ibu membenci sesuatu, padahal itu amat baik. Salah, Bu. Jangan terus benci. Kata Allah bagus itu. Sebaliknya apa? Boleh jadi bapak mencintai sesuatu. Cinta banget sama itu. Kata Allah, salah, itu jelek. Kenapa? Jawabannya dilanjutkan. Allah lebih tahu, sedangkan Anda nih manusia kagak tahu apa. Makanya jangan sok. Di mana-mana bapak dan ibu, pintar mana? Robot atau dengan yang membuat robot? Pintar mana? Komputer dengan yang buat komputer. Oke. Sekarang pintar mana? Makhluk dengan yang menciptakan makhluk. Tapi kadang-kadang banyak ya manusia, makhluk yang bernama manusia ini sok pintar, tahu? Sok tahu. Allah mah nggak tahu, lebih tahu daripada saya. Ini kurang ajar banget ya orang. Kamu tuh ciptaan Allah. Manusia tuh nggak lebih tahu dibandingkan Allah. Di mana-mana logikanya sang pencipta lebih tahu dibandingkan yang diciptakan. Nggak ada sejarah itu, logikanya udah begitu, Bu. Ya kan? Bisa diterima kan, Bu? Nah, kalau Allah lebih tahu segala-galanya, kenapa kita mesti ngikutin otak pikiran kita sendiri? Mendingan ikutin Allah, beres. Nah, Allah lebih tahu apa yang kita tahu, apa yang kita nggak ketahui. Jadi saya masuk dengan kacamata bening itu apa, Bu? Lihatlah segala sesuatu dengan cara pandang Allah. Tuh. Itu maksud saya. Kalau kacamata hitam, lihat dari cara pandang setan. Kalau suami udah ngeliat cara pandang, dia ngeliat istrinya dengan cara pandang setan, bawahnya kesel banget. Gue sebel banget ngeliat muka lu. Padahal istri nggak salah apa-apa, Bu. Mending kalau cuma sebel, ngomong-ngomong kasar. Kalau sampai begini, gimana, Bu? KDRT muncul, kekerasan rumah tangga, sampai dibanting, sampai dipiting tuh. Ya kan skala istrinya apa, bapaknya lebih gede. Ya. Bu, kalau ibu melihat anak dengan cara pandang setan, waduh, Bu, ya Allah, nah, kamu tuh bikin kesal banget sama.
Makin kesel banget sama orang tua. Ibu ini udah pusing ngurusin bapak kamu, ditambah lagi kamu. Maaf Bu, lepas tuh cara pandang setan, pakai cara pandang Allah. Ya, sampai di sini paham? Cara pandang yang kacamata bening itu Bu, cara pandang menurut Allah dan Rasul. Juga jangan nanti diganti pakai kacamata ustad. Oh, kata ustad itu nggak begitu Pak. Oh, kata ustad ini boleh Pak. Oh, kata ustazah anu boleh Pak. Kata golongan anu boleh. Kata golongan ini nggak boleh. Maaf, pusing sendiri Bu. Daripada ngikutin ustad golongan ini golongan itu, mendingan ikutin Allah dan Rasul, selesai. Nggak mungkin Allah itu salah dan nggak mungkin Rasulullah salah. Gitu aja. Paling simpel begitu. Contoh kemarin kasus Boston. Apa itu orang Islam? Iya memang orang yang Islam. Tapi apakah bisa disebut itu mewakili ajaran Islam? Ya tidak. Kita nggak melihat kata orang, bukan kata media, tapi kata Allah dan Rasul. Insya Allah kalau patokannya begini, Bapak Ibu akan lebih tenang dalam membangun rumah tangga dan lebih tenang dalam mendidik anak. Itu dulu kita pegang. Pakai cara pandang siapa Bu? Allah. Kacamata bening itulah cara. Dah, ke poin yang kedua sebagai pengantar. Nanti kita belum masuk materi ini. Ya. Yang ketiga poinnya, saya mau cerita tentang kata pendidikan. Ya, kata pendidikan. Kalau dalam bahasa Arab, kata pendidikan ini sering diistilahkan tarbiyah. Tarbiyah tidak sama dengan pendidikan dalam artian seperti kita di sekolah. Wah, anak saya mau saya tarbiyah. Maksudnya apa? Saya sekolahin di SD, SMP, atau SMA. Bukan. Tarbiyah dalam Islam itu memiliki 3 unsur. Nah, saya mau jelasin. Saya tulis di depan tulis karena saya belum masukin di ini, belum masukin di slide. Udah beli spidol belum? Kayaknya masih yang kemarin. Udah pesenin aja. Ya. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Lakukan yang terbaik termasuk. Tuh, kalau ngaji sama saya begitu. Pakai banyak kode. Apaan tuh? Ide. Jadi, tarbiyah itu Bu, ada 3 unsur. Sesuai dengan akar kata yang dimiliki kata tarbiyah. Roba yarbu, robia yarba, robba yarubbu. Ada 3 akar kata. Kalau di bahasa Inggris, infinitif. Jadi kata tarbiyah ini asalnya dari 3 akar kata. Roba yarbu, robia yarba, robba yarubbu. Ya. Apa itu roba? Improvement. Jadi yang namanya kita mendidik atau mentarbiyah anak, mentarbiyah rumah tangga, si suami mentarbiyah istri, si orang tua mentarbiyah anak, itu harus memenuhi unsur improvement, pertumbuhan ya, pertumbuhan. Tuh anak harus tumbuh. Kalau anak nggak tumbuh, berarti gagal. Bu, ibu punya bibit, bibitnya tuh anak tuh Bu. Maaf ya. Sperma ovum, ini bibit kan? Sperma, bibitnya dari bapak, ovum dari ibu. Ketemu, jadi bayi. Ini bibit nih. Bibitnya Bu, ditaruh di lahan subur. Mestinya kan? Tanah. Diapain Bu? Disiram kan? Kasih matahari kan? Supaya tidak ada hama, kasih anti hama. Tumbuh nggak? Tapi kebanyakan nih Pak. Bibit, taruh di pasir. Gimana Bu? Itu bibit agak nunggu-nunggu. Maksudnya pasir apa? Lingkungan. Punya bibit unggul ditaruh di lahan yang nggak subur, di lingkungan yang tidak bagus, nggak nunggu. Maaf, bukan ingin memberikan perasaan bersalah buat bapak dan ibu yang ada di Los Angeles. Nggak ada urusan mau Los Angeles, mau Las Vegas, nggak ada urusan. Mau kota apa? Mau Sin City, nggak ada urusan. Yang penting apa Bu? Kalau nggak ada, kita mesti ciptakan. Jangan nunggu ke Indonesia doang.
Wajar Ustaz, di sini kan lingkungannya serba barat, jadi kita malu-malu aja. Kok nggak begitu? Kita punya kewajiban membentuk lingkungan. Di mana yang paling mudah, Bu? Di rumah sendiri. Maaf nih bapaknya yang pada lagi doyan Mick Jagger, Rolling Stone, copot dah tuh Mick Jaggernya, ganti ke kaligrafi gitu. Korbannya sedikit Pak, keinginan kita sebagai pribadi. Zaman dulu SD, terus terang Mas Oki, saya juga waduh, tuh kamar nggak ada ketutup tembok. Ini mana temboknya kelihatan, poster semua, Mick Jagger, Rod Stewart lah, Scorpion lah, apa saya semua. Apa Def Leppard, segala macam semua juga. Yang di situ apa tahu Mas Oki? Ini top kontak doang yang kelihatan. Karena buat nyolokin kalau nggak mungkin kan ditutup pakai poster. Begitu saya udah kenal pengajian Bu, robek semua, ganti Pak ini kaligrafi supaya teduh Bu. Waduh, kaset yang namanya kaset pas segala macam album punya semua Bu, The Queen lah, apa ada semua, The Beatles lengkap Bu. Begitu kita udah kenal lagi, bukannya jelek sih, bagus, tapi saya harus berubah nih frekuensi. Kasih teman, buangin semua, ganti. Ya. Apa kaset-kaset Quran dari berbagai macam versi lagu-lagunya segala macam, ada nasyid dari mulai yang klasik sampai yang modern sampai yang terakhir apa Mahir Zaid. Kan bagus juga itu, Mahir Zaid. Ya kan? Taruh biasanya di situ apa? Foto-foto yang aneh-aneh, buang itu semua, ganti dengan yang bagus. Supaya apa? Kita tuh nggak kembali lagi ke zaman dulu gitu. Nostalgia jahiliyah. Udah lewat, bakar semua tuh ya. Jangan bekas mantan masih disimpan, bubuk udah tuh bakarin semua, ntar suami tersinggung. CLBK ntar cinta lama bersemi kembali lagi, repot kita. Ini kalau gini saya mesti nanya sama Bang Nani, ini mana Bang Nani? Ini senior dia nih. Yeah, dokter cinta. Okay. Jadi jangan salahkan lingkungan di luar. Ya malu Ustaz, saya kan di Amerika, beda di Indonesia. Ustaz mah enak di Indonesia. Sekali keluar udah ada lingkungan Islam. Justru Bu, di sini kita harus menciptakan lingkungan. Nih kayak ini sekarang kita di masjid, udah terbentuk di lingkungan. Tapi saya nggak jamin nih di jalanan. Saya nggak jamin nanti di pasar. Saya nggak jamin nanti di rumah kita. Paling minim kita bentuk di rumah kita. Disulap tuh rumah. Gimana caranya supaya desainnya, interiornya Bu, semua serba Islam. Ya setidaknya lah kalau di kamar anak kita Bu, ya kita taruhin kaligrafi, kasih sajadah, mukena, peci, baju koko, ya kasih kaset-kaset dan segala macam video-video yang bisa menggugah kepada mereka dalam berislam. Mau nggak mau, cerita sedikit intermezzo Pak. Saya di hire jadi konsultan salah satu hotel. Targetnya merubah hotel itu menjadi hotel syariah. Sebelumnya hotel efek-efek. Apa itu Pak Dani ya? Hotel efek-efek apa itu Pak? Tahu deh ya? Hotel mesum. Jadi jangan kaget Bu kalau hotel efek-efek itu tingkat okupasinya 300%. Loh, kok bisa? Karena pas satu kamar bisa 3 kali pergantian orang. Nggak penting. Kalau yang nginep mah nggak dikasih. Ngapain? Nginep nggak dikasih. Enggak, cuma 2 jam. Nah, ini baru dikasih. Jadi keterampilan si ininya Bu, housekeepingnya apa? Mengganti spray. Harus cepat. Set gitu, katanya begitu. Pancingan. Terus saya ditanya sama presidennya, Pak Reza, bagaimana cara Pak Reza untuk merubah menjadi hotel syariah? Kalau saya mah punya usul, kalau ada tamu perempuan sama laki nggak bisa nunjukin apa kartu nikah, akte nikah, jangan kasih masuk. Wah nggak bisa Pak, saya aja udah nikah kemana-mana nggak bawa nikah, ribet banget saya bilang. Bagaimana? Nanti kalau tiba-tiba dia berzina di dalam, kan saya yang kena dosanya. Bukan begitu caranya Pak. Kita harus hargai juga privasi orang. Jadi gimana Ustaz? Gini, kasih aja masuk, nggak apa-apa. Begitu masuk kamar Bu, buka pintu nih, kita udah buat mekanisme. Begitu Ustaz, Assalamualaikum. Jadi ada belnya tuh. Assalamualaikum. Siapa nih Assalamualaikum? Ya, saya Bu. Assalamualaikum.
Begitu nyetel TV, ya ini channelnya nggak ada yang kita butuhkan. Channelnya ya yang datar-datar aja gitu. Waduh, buka lagi, ya Quran lagi. Ngerogol di bawah spray, kena sama sajadah sama peci. Lihat kaligrafi semua. Mikirnya kalau misalnya ada kejadian perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Allah, wah kita kayaknya nggak nyaman nih. Bikin dosa kayak begini, kita nggak nyaman gitu. Pindahlah kita. Akhirnya nggak jadi kita ke situ, Bu. Otomatis itu yang saya maksud. Bikinlah orang yang ingin berbuat maksiat nggak nyaman. Sehingga apa? Dia nggak jadi berbuat maksiat. Sebaliknya, teorinya kita balik. Bikinlah orang yang ingin baik itu nyaman. Sehingga dia betah di tempat yang baik. Ya. Misalnya kalau lihat ustadznya udah mulai keringetan, ya kipas anginnya dinyalain gitu. Ada, tinggal nyalain, belum nyalain. Ini doang. Ini. Yang saya nggak ada kipas, yang lihat tuh, coba. Sentimen banget. Mohon maaf nih, waduh. Mas Benny ini multifungsi luar biasa. Semua dia luar biasa. Baik. Sampai mana tadi ya? Oh ini. Ya ini kan tadi intermezzo ya. Sekarang masuk ke poin ketiga. Poin ketiga ini adalah satu diskusi yang terjadi antara murid dengan guru. Nih murid tanya sama gurunya, Bu. Pertanyaannya masih sederhana, jawabannya yang bikin kita kaget. Apa pertanyaannya? Wahai guru, bagaimanakah cara Anda mendidik anak? Oke. Jawab gurunya, saya mendidik anak saya sebelum saya menikah. Nah, kaget muridnya. Gimana mendidik anak? Sedangkan anaknya dia belum nikah, belum punya anak umur itu. Ya. Sebelum ngejawab, terusin dulu. D-nya apa kan? Jadi kan tumbuh. Tarbiyah itu adalah pertumbuhan. Apa yang dikatakan tumbuh? Apa patokannya bahwa ibu dan bapak udah ngedidik anak bahwa dikatakan anak itu sudah tumbuh, improve? Satu kata, maturity. Kedewasaan. Jadi kalau anak kita setiap dia ulang tahun bikin dia tambah dewasa, berarti kita sudah sepertiga dari keberhasilan mendidikan. Yang saya lihat, yang terjadi nih di banyak keluarga, ternyata orang tua tidak lebih dewasa dibandingkan anaknya. Contoh, anaknya bikin kesel ibunya. Ibunya emosi juga. Aduh, ibu ini udah repot ngurusin rumah tangga, ngurusin bapak kamu. Ini kamu lagi bikin masalah. Coba dong belajar mengerti perasaan ibu. Ketika ada seorang ibu mengatakan, coba dong kamu belajar mengerti perasaan ibu, berarti ibunya tidak lebih dewasa dibandingkan anak. Makanya anaknya suruh ngerti ibunya. Karena ciri orang dewasa itu understand, not to be understood. Jadi kalau ibu minta dipahami, berarti ibu tidak lebih dewasa dibandingkan anaknya. Anak itu yang diharapkan lebih dewasa dibandingkan ibunya. Kan kembali-balik sekarang kita lihat. Anggota DPR diprotes sama mahasiswa. Ngamuk anggota DPR. Mahasiswa jangan bisa aja demonstrasi aja ya. Kami tuh rapat sampai jam 2 pagi, tahu nggak? Pusing mikirin negara. Coba dong ngerti perasaan kami. Nah itu artinya mahasiswa lebih dewasa dibandingkan anggota DPR. Kalau ada presiden ngambek sama rakyatnya, kalian ini gimana sih rakyat biasanya protes ini protes itu. Capek lo jadi presiden, nah siapa yang suruh jadi presiden kalau kamu capek. Kan kita nggak nyuruh dia, mau repot terus dia harus repot terus capek. Justru dia kan digaji itu, gitu kan. Coba dong ngerti perasaan presiden. Nah itu berarti presidennya nggak lebih dewasa dibandingkan anak buahnya. Ada ustadz kesal melihat jamaahnya, susah banget diatur. Ustadznya ngomong, Bu, Pak, coba dong ngertiin perasaan saya. Saya udah sampai berbusa mulut begini, masih aja nggak berubah-berubah gitu. Berarti ustadznya nggak lebih dewasa dibandingkan jamaah. Disinilah ukuran kita bapak dan ibu terhadap anak kita adalah kedewasaan. Dewasa ada 3 bentuk. Pertama, dewasa biologis. Kedua, dewasa psikologis. Ketiga, dewasa spiritual. Apa dewasa biologis? Yaitu ketika berapa anak perempuan mens?
14. Pak, anak pagi kapan Pak mimpi basah? Hah? Biasanya 15 ya. Contoh ya. Yang laki 15 tahun, yang perempuan 14 tahun. Maaf, Bapak dan Ibu, ketika anak kita ulang tahun 14 atau 15 tahun, itu hanya menunjukkan apa? Kedewasaan biologis. Jangan puas. Cuma nambah umur doang. Itu dewasa biologis, itu udah otomatis. Tugas kita orang tua apa? Tingkatkan menjadi dewasa psikologis. Apa itu dewasa psikologis? Kemampuan mengendalikan emosi. Semakin tinggi pengendalian emosi dia, semakin menunjukkan dia dewasa secara psikologis. Sekarang kita lihat. Mana yang lebih ngotot? Anak apa bapak? Anak apa ibu? Ibunya lebih ngotot, berarti ibunya nggak lebih dewasa dibandingkan anak. Bapaknya lebih ngotot dibandingkan istrinya, gitu kan? Nah, berarti suaminya tidak lebih dewasa dibandingkan istri. Begitu seterusnya. Nah, ada yang ngotot? Insya Allah ibunya berarti sudah dewasa. Tapi gagal mendidik. Ibunya udah benar, tapi anaknya gagal. Harusnya kan lebih bagus. Bagaimana kalau dewasa secara spiritual? Wah, ini lebih mantap lagi. Bijaksana. Dua aja udah bagus, Bu. Dewasa psikologis saya udah cakep. Syukur-syukur, alhamdulillah anak kita bisa dewasa secara spiritual, bijaksana. Sehingga jangan heran kalau tiba-tiba nanti orang tua ketika mereka saran, minta saran sama anak. Ternyata saran anak lebih begini dibandingkan apa yang dipikirkan orang. Tuh, bersyukur. Kalau saya nih, mah, pemikiran saya nih, solusinya begini. Benar juga kamu. Bapak ibu nggak kepikir. Insya Allah itu udah bijak ya. Insya Allah, alhamdulillah. Tapi paling tidak dewasa secara psikologis. Jangan puas dengan setiap ulang tahun kita rayakan selamat panjang umur, tapi nggak panjang-panjang dewasanya gitu. Itu aja gitu kan, umurnya nambah dewasa kagak gitu kan. Ini yang harus kita pikirkan. Baru satu loh. Masih ada? Dua lagi. Jadi nggak mudah tuh mendidik. Makanya harus dibantu dengan tadi, kita perlu institusi. Ada pihak-pihak lain yang lebih profesional untuk membantu yang kekurangan dimiliki orang tuanya. Karena kan orang tua kemampuannya beda-beda loh, Bu. Ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang nggak bagus. Nah, di backup oleh institusi sekolah. Ini perlunya kita sekolah. Entah yang namanya TK Islam, playgroup yang Islami, ya SD Islam, SMP Islam, SMA Islam. Insya Allah, paling tidak minimal pahit-pahitnya Bu SMP Islam. Sehingga begitu masuk public school, SMA dia udah siap. Kalau masih khawatir juga, nggak apa-apa, sampai SMA Islam. Baru ngadepin, siap bertarung di universitas. Nah, silakan terbuka. Saya pribadi di Indonesia saja, Bu. Baru berani ngelepas SMA loh, Bu. Apalagi di Amerika. Jadi anak-anak kita nih, yang perempuan, Bu, Pak, sebelum masuk universitas umum, dijilbabkan dulu. Sehingga begitu masuk kuliah, dia sudah berjilbab. Gitu. Jangan baru menjilbabkan setelah di kampus. Berat, Bu. Bukannya nggak bisa, berat. Ya. Dia ngadepin tekanan dari teman-temannya, pergaulannya, susah. Tapi kalau dari SD, orang 3 tahun aja Bu nggak pakai jilbab. Saya suka kadang suka ikut musuh, walaupun perempuan, kadang suka ikut saya ke masjid. Nggak mau berangkat Bu, kalau sama ibunya belum dikasih ini. 3 tahun. Kita nggak pernah maksa Pak, Bu. Karena ibunya pakai, selalu pakai, kakak-kakaknya pakai. Jadi dia tertarik untuk memakai. Kenapa kok nangis? Katanya mau ikut Abi. Belum pakai dulu ini jilbab. Oh ya baru. Oke. Yang kedua adalah development. Development. Apa itu Bu development? Pengembangan. Setelah dia dewasa, PR berikutnya kita dalam pendidikan adalah mengembangkan. Apa yang dikembangkan? Bakat dan kemampuan. Kemarin saya udah ajarin anak-anak teenager ya, yang pengajian pertama, baru sedikit, baru 1 poin, mereka udah kenal. Wah, mereka excited. Wah, aku jadi tahu sekarang kemampuanku seperti ini, gitu kan. Ada sebenarnya nggak? Saya ajarin mereka tuh, jangan kenalin bakat. Belum tahu ya? Saya kasih ya satu contoh ya. Ini kemarin saya udah sampaikan kepada anak-anak. Coba gini Bapak dan Ibu. Yang jempol luarnya sebelah kanan, tunjuk tangan. Jempol luarnya sebelah kanan, dikasih kanan. Jempol luarnya. Tunjuk tangan.
Biar tahu saya berapa populasinya. Oke? Yang jempol luarnya sebelah kiri tunjuk tangan. Oke. Lebih banyak yang kanan ya. Kalau jempol luar kanan, kayak saya nih, Pak, itu artinya kita kuat di otak kiri. Karena otak itu mengorganisir cross, Bu. Otak kiri mengorganisir bagian tubuh sebelah kanan. Otak kanan mengorganisir tubuh sebelah kiri. Jelas ya? Apa itu otak kiri, Pak? Jago analisa, jago riset, hitung-hitungan, itu jago tuh. Makanya kalau istri, Pak, otak kirinya kuat, biasanya Pak, perhitungan, Pak, masalah belanja. Kurang, Bang, segini, Bang. Mau belanja segini, Bang, nggak cukup. Kan? Ada aja. 1 sen aja dihitung, Pak. Ya, nggak apa-apa, bagus. Jadikan teliti. Kalau yang jempol luarnya sebelah kiri, berarti yang kuat di otak kanan. Otak kanan apa? Imajinasi, kreativitas, itu kelihatan. Makanya lihat, rata-rata orang yang kidal, kreatif. Imajinasinya tinggi. Masuk di bidang desainer. Tuh saya kasih satu aja tuh anak-anak tuh kemarin tuh senang semua. Langsung, aku ini berarti profesi aku gitu. Dia udah mulai membayangkan. Nah inilah tugas kita di poin kedua. Bapak dan Ibu harus menjadi talent coach sebagai pengarah bakat anak-anak. Jangan paksakan profesi yang tidak sesuai dengan bakat mereka. Saya udah kasih contoh kepada mereka kemarin. Michael Jordan jago main basket, ngelamar di Liga Inggris, diterima nggak Mas Oki? Kenapa tuh? Ya masalahnya di Liga Inggris yang dipakai kaki, Bu, bukan tangan. Sama aja kayak Messi, jago main bola, dia ngelamar di NBA, kompetisi basketnya nggak diterima. Artinya apa? Berbakat saja nggak cukup. Harus diikuti dengan apa? Tempatnya mesti tepat. Anak kita bakatnya bagus, Bu. Ibu naruh di tempat yang salah, ya nggak akan sukses dia. Kenapa dia tempat yang salah? Kenapa? Ibunya pingin dia ke situ. Nah, nanti kalau udah besar masuk dokterannya. Kenapa? Sebab dulu mama nggak kesampaian jadi dokter. Mama nggak kesampaian jadi dokter. Jadi anaknya dipaksa jadi dokter. Ini nggak bisa, Bu. Kalau dia suka, bagus. Kalau nggak, jangan dipaksa. Terserah dia mau pilih apa sih, terserah dia. Kita harus tahu, kenali bakatnya, arahkan sesuai dengan bakat dan itu profesinya. Nomor 2 ya. Nah kan nggak semua punya ilmu psikologi nih Pak Ahmad. Apabila di sekolah itu ada psikolog yang bisa memantau bakat anak, kita terbantu. Tuh, terbantu dengan ada institusi. Taruh situ talent center. Tolong dong dicek anak saya apa sih bakatnya. Karena dia punya ilmunya, Bu. Oh, nah ibu tuh begini kasih laporan. Beres. Kita dapat laporannya. Oh, berarti saya harus mengembangkan anak saya ke sini. Masuk kuliahnya jurusan ini. Nanti kalau udah kerja, kerjanya di bidang apa? Apakah dia jadi seorang profesional, apakah jadi seorang pebisnis, apakah menjadi seorang riset, saintis, kita tahu. Oke, 2. Yang ketiga, empowerment, pemberdayaan. Kalau improvement bicara soal kedewasaan secara pribadi, development adalah bakat dan kemampuan. Tapi kalau empowerment, Bu, itu bicara tentang apa? Interaksi sosial. Anak kita, Bu, dewasa, berbakat, nggak pandai bergaul, susah juga, Bu. Kita nggak bisa suruh anak kita di rumah. Kenapa? Khawatir, Pak, anak saya nanti jadi rusak. Justru ibu membiarkan anak itu di dalam rumah sendirian, sekalian aja, Bu, dipasung. Kalau dipasung, Bu, dirantai, ya, bikinin penjara khusus buat anak kita di rumah. Udah, tenang kita, anaknya nggak akan berkembang. Jangan khawatir, Bu. Lepas aja mereka, tapi kasih di kepalanya, Pak, filter, saringan. Dia bisa melihat mana yang bagus, mana yang tidak, setelah dikasih saringan sama kita orang tua. Sebab kita nggak bisa ngawasin anak 24 jam. Kalian sanggup? Dikuntit, Bu. Mana? Ke sekolah bener nggak? Ke sekolah atau enggak? Jangan-jangan ke tempat lain, tempat temennya nih. Belajar nggak itu? Ditongkrongin aja tuh kan? Iya, kalau pas ibunya punya waktu. Nah, kalau enggak, apa dia belajar? Enggak. Kalau ditanya, udah belajar? Udah. Nilainya jelek. Kenapa? Karena biasanya kalau nilai bagus ditongkrongin sama ibunya. Ibunya begini kayak mandor. Cepat buka bukunya. Dari tadi halaman 10 doang, terus. Terus soal itu. Ya gimana nagaskan, Bu? Begitu ibunya pergi, langsung dia. Alhamdulillah, bebas. Sholat juga begitu, ditongkrongin pas sholat. Ayo cepat, udah azan. Ayo takbir. Allah. Jangan diam aja, baca doa kita. Baca doa kita. Aduh, kesel banget gua kayak begini. Dia tersiksa. Insya Allah memang benar.
Ibu jadi senang dia sekalian sholat sampai di bawah pengawasan daripada orang tua. Begitu bapak ibunya nggak ngawasin, itu sholat kagak beres, Bu. Nggak ada yang lihat. Harusnya yang ditanamkan apa? Nah, walaupun ayah ibu nggak mengawasi, Allah mengawasi. Malu. Kita udah dikasih nikmat. Maksud kita nggak terima kasih sama Allah. Ini bentuk terima kasih kita sama Allah itu sholat. Nggak mau aja dijajan sama teman kamu terima kasih sampai 10 kali. Itu sama Allah nggak kasih terima kasih. Ibu percaya kamu sholat, tapi Allah lebih tahu kamu bohong atau tidak. Jadi akidah larinya ke tauhid yang kemarin kita bicarakan. Ibu, pemberdayaan artinya mengajarkan anak kita untuk fleksibel, mudah bergaul dengan siapa saja. Ingat di luar itu Bu, ada pergaulan yang bagus, ada yang tidak bagus, ya kan? Dia nggak bisa juga Bu, pilih yang bagus-bagus nggak bisa Bu. Tetap dia akan berbaur dengan yang tidak bagus. Tinggal dia bagaimana caranya menghindar. Yuk, nginep rumah gua. Udah tahu deh bakal mengajak mabuk-mabuk. Wah, sorry deh. Gua ada PR yang belum selesai. Gitu. Oh, atau gua mau ngaji dulu. Lu soalem lu. Nggak apa-apa soal daripada ente sok kafir. Jadi orang tuh mental harus kuat, Bu. Jelekin kita jelekin lagi. Ya bercanda maksudnya. Mendingan gua soalnya daripada lu sok kafir. Udah kafir soal lagi gitu, bercanda, bukan julukan ya. Jadi kita anak tuh siap mental dihadapin apapun. Kayak saya Bu, kalau udah ngumpul nih dengan para ustadz, ya nggak usah sebut lah orang ustadz yang merasa dirinya udah gentle, merasa jantan karena punya istri lebih dari satu. Ustadz Reza cemen katanya, kagak nama-nama istrinya, gue aja mau nama 3. Apa urusan sih? Kalau mau uji kejantanan, buka. Tuh, baju buka. Yuk, ngadepan sama gua. Ini kalau bicara jantan, jangan begitu dong urusannya. Bukan kita nggak bisa. Cuma kita harus menahan diri. Udah saatnya belum, gitu kan. Perlu atau tidak? Manfaat atau tidak? Bukan manfaat secara pribadi. Ya, juga harus kepentingan umat. Ada 2. Kalau bapak mau nikah lagi nih, Bu, ingat nih 2 hal yang harus Ibu siapkan. Bang, abang cinta Nabi? Oh iya dong, justru karena cinta Nabi saya poligami. Oke. Begini Bang, Nabi Muhammad tidak menikah lagi kecuali di atas usia 50 tahun. Abang kan baru 40 tahun, 10 tahun lagi Bang proposalnya. Ya kan? Bagaimana Ustaz kalau urusan ini suami saya udah umur 50, ntar dia lagi. Tenang, ada jawaban kedua. Dek, sekarang abang udah 50 tahun. Persis hari ini hari ulang tahun abang. Bagaimana kalau hadiahnya istri baru? Hadiah istri baru. Hadiah ulang tahun istri baru. Enak banget. Nih jawabannya Bu. Bang, begini Bang. Nabi Muhammad tidak menikah lagi kecuali setelah Khadijah meninggal. Nih Bang pisau, Bang. Bunuh saya dulu Bang, baru abang kawin lagi. Oke Bu. Coba jempolnya. Fansnya banyak. Mana nih? Jadi sebenarnya apa? Setiap istri rela dimadu, asalkan suaminya siap diracun. Ada istilah begitu. Oke, supaya seimbang saya mesti kasih juga rahasia ke bapak-bapak, Bu. Supaya adil, ntar saya nggak dipulangin lagi. Aduh Ustaz, sentimen. Besok jangan antar ke airport, biarin aja deh, ajar sendiri dah. Ntar masuk ke neon, gue ngantar besok, biarin aja. Gak sendiri dah. Gini Pak, kita sebagai laki-laki harus syukuri apa yang ada kan Bu? Syukuri apa yang ada. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur istri kita 1, insya Allah ditambah 2, 3, 4 istri. Jadi syukurin aja. Baik, ya intermezzo sedikit. Jadi balik lagi, empowerment adalah pemberdayaan ke anak kita supaya bisa berinteraksi. Nggak selamanya anak dikepekin sama kita terus, Bu. Ada kejadian, udah punya anak kita udah punya cucu kan berarti Bu. Masih aja kelendotan sama ibunya. Kenapa sih kamu ribut lagi sama suami? Udah sini nak. Sayang.
Bu, udah punya suami, nggak begitu lagi. Udah kasih kesempatan dia untuk menyelesaikan masalah sendiri. Jadi kita harus buat dia itu lebih gesit dalam berinteraksi dengan masyarakat. Maka saya sarankan, bagi yang sudah SMP ke atas lah ya, kalau tidak, itu apalagi di universitas, tidak hanya kuliah, tapi kalau bisa ikut organisasi. Sesuai dengan minat dia. Yang suka olahraga, ikut olahraga. Yang suka kalau di sini senat apa namanya Bu, senat? Ya, tapi yang di kampus namanya, kalau di Indonesia kan senat. Senat. Jadi organisasi yang ada di kampus. Apa namanya Pak? Student body. Ya. Apa jadi kepala seksi humasnya lah, apa gitu loh Pak. Jadi dia aktif organisasi. Biasanya Bu, kalau anak kita itu kuliah sambil plus organisasi, waktu kerja itu dia lebih cepat gini naik. Kenapa? Manajerialnya udah terbukti, kemampuan organisasinya terbukti. Tapi kalau anak kita cuma kampus doang gitu, belajar doang, begitu masuk perusahaan dia bingung mau ngapain ya. Karena nggak punya kemampuan organisasi, bergaulnya juga nggak ada. Ya. Belajar bagus, tapi nggak lupa juga bergaul, berinteraksi. Ajari anak-anak kita berinteraksi dengan masyarakat secara luas. Di mana ada kesempatan, dari kecil Bu, anak saya begitu. Saya tidak ingin membuat anak itu tergantung sama orang tua. Bukan berarti kita nggak sayang sama anak kita, supaya dia siap survei. Saya lakukan dari sejak bayi Bu. Ini bayi Bu, saya edarin Bu semua tetangga. Bu, mau nyoba? Nih, gendong anak saya. Oper lagi tetangga sebelah kita Bu. Kadang-kadang sampai 2 jam nanti kita ambil gitu. Jadi dia merasakan mulai kenal orang banyak. Begitu udah agak gedean dikit Bu, alhamdulillah. Setiap rumah kita silaturahmi ke tempat orang yang baru, dia nggak merasa itu, dia tetap senang gitu. Jadi, benar juga. Dari kecil kita udah mulai kenal. Apalagi Bu, Pak, kita ketemu sama orang soleh. Bawa tuh anak kita, start doain. Doain anak saya jadi anak yang soleh. Ya, ntar dipeluk, dicium sama Syekh itu, didoain. Itu Bu, itu sunnah itu. Ya, ketemu sama orang soleh, apalagi masih bayi atau anak masih kecil, minta didoain, cium keningnya sambil didoain. Ya. Saya berapa kali pernah menghadiri sebuah seminar Islam. Saya tahu ini akan ada seorang ulama besar, saya bawa anak saya minta doain. Alhamdulillah. Tapi bukannya udah kuliah, Pak. Perempuan lagi. Saya bingung. Bagaimana gue menjawabnya katanya. Udah gede, bukan mahram katanya. Baik. Jadi, gabungan antara improvement, development, dan empowerment, muncul yang kedua, enlightenment, pencerahan. Wah, itu bahagia Bu kalau anak kita sudah mengalami pencerahan. Tapi harus diawali dari orang tuanya, tercerahkan dulu. Apa itu yang mencerahkan? Yuk kita baca surat Al-Imran 191. Seperti apa contoh orang yang mencerahkan? Yang sudah menggunakan cara pandang Allah dan Rasulnya itu seperti apa, kita lihat. Mari kita lihat surat Al-Imran 191. Mohon dibaca. Gantian mungkin mic-nya dipinjamkan. Al-Imran 191. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Artinya orang yang tercerahkan satu berpikir dalam setiap kesempatan, duduk, tidur, berbaring. Artinya apa? In every condition. Itu ucapannya selalu asma Allah. Begitu melihat ada yang bagus, subhanallah, masya Allah, ya. Dapat nikmat, alhamdulillah. Berbuat kesalahan, astagfirullah. Ada musibah, innalillahi. Jangan copot. Copot nggak ada pahalanya Bu, mohon maaf. Orang buat salah apa? Astaga naga nggak ada pahalanya. Astaga naga, astagfirullah. Gitu.
Setiap melihat sesuatu itu dia bertafakur. Subhanallah, cherry blossom luar biasa. Dia bukan tertarikannya indahnya si tulip doang, Bu, sama bunga sakura, enggak. Tapi apa? Bunganya ya begini, bagaimana Allahnya nih yang kagum sama Allah gitu. Gitu. Ibaratnya begitulah. Tafakur. Nah, yang ketiga apa? Selalu melihat semua itu serba positif. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ternyata yang kau ciptakan itu enggak ada yang sia-sia. Termasuk yang adanya kecoa, Bu, di rumah kita juga enggak sia-sia. Supaya kita suami istri bisa kompak. Ya. Soalnya tadi saya ditinggal sebentar sama Pak ngurusin kecoa di rumah dia berdua. Ustaz nonton TV aja Ustaz ya. Kita ngurus kecoa dulu. Iya beres, saya bilang tenang aja. Ya ada kecoa juga ada manfaat, Bu. Jadi apa kita jadi kompak juga suami istri kan. Yang ngurusin rumah kita gitu. Ada nyamuk juga. Semua ada hikmah. Nah ini yang saya maksud mencerahkan. Dia melihat hidup ini, life is so beautiful. Melihat apa juga, life is so beautiful. Melihat orang miskin, beautiful. Kenapa? Beautifulnya apa, Bu? Alhamdulillah ternyata saya tidak lebih miskin daripada dia. Lihat orang kaya, nggak merasa minder. Alhamdulillah ternyata ada orang yang diberikan kekayaan. Mudah-mudahan dia jadi orang yang dermawan. Gitu. Nggak pernah cemburu, Bu, kesel. Sombong banget orang kaya. Enggak. Dia mudah-mudahan dia jadi orang dermawan. Dia menginfak buat masjid kita kan, buat pengajian kita. Lihat orang yang jahiliyah, bukan berarti kesel. Kita boleh kesel jahiliyahnya, Bu, tapi nggak boleh kesel sama orangnya. Ingat tuh. Dakwah kita itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah kita mengajak, bukan mengejek. Dakwah kita itu mencuci hati, bukan mencaci. Dakwah kita itu menyampaikan, bukan menyimpulkan. Dakwah kita mendidik, bukan mendadak. Dakwah kita gerak, bukan garuk. Itu istilahnya. Jadi mengajak, bukan mengejek. Bagaimana sikap kita terhadap orang Kristen, orang Yahudi? Jangan benci orangnya. Kita boleh nggak senang dengan agamanya, tapi jangan nggak buat kita nggak senang sama orangnya. Ada yang ngikutin Facebook nggak? Bu, saya kalau udah ketemu namanya bucek, Bu, ngobrolnya udah akrab aja, Bu. Semalam kita kan makan, Bu. Masya Allah. Gitu. Tinggal satu, sadatnya aja belum. Coba tahu, kita kan. Kata-kata pasti dia ngajak saya ketemu. Ya, sampai berapa jam, 2 jam, 3 jam, kita ngobrol aja. Ya, perbandingan agama. Dan orangnya positif, gitu. Ya. Dari situlah saya juga kenal para Buddhis, ya. Kemudian pendeta, pastor saya di interfaith seminar juga. Oke. Sampai sini paham, Bu? Baru mukadimah. Jam menunjukkan pukul 9. Setengah jam ya? Setengah jam lagi ya, Pak? Lanjut ya, Bu? Lanjut nggak? Ini nih. Gambarnya belum keluar. Nah, ini gambarnya. Narsis. Jadi di Indonesia ini ada torikot baru. Nasabandia udah kalah dah. Torikot Nasabandia udah kalah sama torikot Narsisia. Orangnya pada narsis. 7 great habits to leverage your kids' future. Bagaimana kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang unggul dalam mendongkrak masa depan anak-anak kita. Minta izin ya ditambah sedikit untuk sebelum sisa kita. Udah pada lapar belum? Insya Allah ya sebelumnya. Kita sambung sedikit setengah jam supaya dapat materinya kan. Ini ya. Kira-kira gambar apa nih, Bu? Harus kompak. Yang spontan aja langsung terpikir gambar apa? Oke, saya ambil gambar ini ya jawaban tadi ya. Gambar kakek-kakek ya, palanya botak ya. Oke, Pak, gambar apa, Pak? Jangan sama. Coba. Sama? Oke. Kakek-kakek sama perempuan yang gendong bayi ya. Sekarang saya mau tanya, mana yang benar nih? Jawaban ibu atau bapak-bapak? Dua-duanya benar. Pertanyaan saya, kenapa kok jawabannya bisa berbeda? Yang dilihat sama, mata yang melihat sama, di waktu yang bersamaan. Jawaban berbeda, kenapa? Cara pandangnya beda. Itu yang saya maksud tadi, saya bicara di awal. Gara-gara cara pandang beda, pasti kesimpulan beda. Kesimpulan beda, tindakan berbeda. Bagaimana kalau seandainya gambar yang kita lihat ini adalah pasangan Anda. Istri melihat suami, suami melihat istri. Beda. Nggak kompak. Cara pandangnya beda. Ngedidik anak juga begitu.
suami melihat anak itu begini, kata istri gak begitu, begini mas. Cara pandang nggak sama. Akhirnya tuh anak bingung ikut siapa, ikut bapak, ikut ibu, bingung dia. Stres ya. Mendingan ikut teman gue aja apa? Dia ikut boyfriendnya atau girlfriendnya aja kejadian. Jangan salahkan. Karena dia nggak nyaman di rumah tangga. Bapak ibunya begitu ribut mulu. Jadi bapak dan ibu kita harus samakan cara pandang kita dalam melihat anak. Suami cara pandang yang benar kepada istri, istri cara pandang yang benar pada suami. Contoh, yang simpel aja pak. Kalau seorang suami melihat istrinya rada cerewet, rada bawel, bukan cerewet atau bawel pak, bukan. Pandai berkomunikasi. Jadi kita jangan senewan dulu pak. Kita kan harus positif, nggak dipencerahan kan gitu. Begitu pun sebaliknya bu, kalau lihat suami itu rada pelit, medit, hitung-hitungan aja kalau uang belanja. Masya Allah, pelit banget suami saya pak. Bukan pelit bu, bijaksana dalam keuangan. Efisien dan efektif gitu. Jadi selalu dari kacamata yang positif. Melihat anak, waduh, super nakal. Bukan nakal bapak dan ibu, super kreatif. Jadi kita ini nggak kesal, betul nggak? Jadi selalu memikirkan cara pandang yang positif. Gitu kan ya. Lanjut. Kacamata yang mau dipilih, kacamata mana yang dipilih? Kita nggak kebawa, bingung kita. Yang ketiga dong, kacamata bening. Yang bagaimana kacamata bening bu? Kacamata menurut Allah dan Rasulnya, nggak pusing lagi. Lihatlah semua itu menurut kata Allah dan kata Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Baik. Lanjut. Ini nggak usah bingung dengan gambarnya ya. Ini ya konsepnya aja, biar tahu. Good. Jadi bapak dan ibu, kalau melihat sesuatu itu jangan terjebak oleh output, tapi lihatlah inputnya. Kita kadang-kadang suka kesal melihat satu persoalan. Kenapa? Kita terjebak oleh akibat, tidak pernah memikirkan sebab. Saya mau kasih contoh yang sederhana. Ibu punya anak. Waktu nggak ada tamu pak, tertib, kalem, alhamdulillah anak saya santun. Begitu ada tamu, rese. Tahu rese? Tamu lagi baca koran, diginiin bu koran. Kacamatanya diumpetin, kurang ajarnya. Bikin kesel tamunya. Tadi nggak ada tamu, tertib. Nah kenapa ada tamu jadi rese begini? Bu, kalau kita ngeliat akibat, kesel kan? Tuh anak kesel banget, bikin malu aja. Sebenarnya dia ingin menyampaikan satu pesan. Apa pesannya? Give me more attention. Saya begini ini kenapa? Kurang perhatian, makanya gue begini nih. Jadi obatnya apa? Bukan dimarahin. Setelah itu berikan perhatian lebih banyak. Itu message dia, itu sinyalnya begitu dia. Cuma kan namanya anak kecil kan nggak bisa ngomong seperti apa yang dia inginkan. Cara menyikapi orang tua juga anak yang begini macam-macam. Ada yang begini nih. Bu anak udah rasain nih bu. Sini, yuk ke belakang yuk. Kelihatan baik depan tamu. Belakang. Bikin kesel aja. Jadi nyubitnya dia di belakang tamu, jangan sampai tamunya kelihatan. Ntar ketahuan lagi nih ibu yang galak. Ibu yang baik, bapak yang baik adalah. Oke nak. Kasih kesempatan ayah ibu untuk temenin tamunya. Sebentar aja. Habis itu saya akan berikan kamu perhatian lebih dari yang kemarin-kemarin. Biasa kan cuma dongeng satu cerita, ini 2 cerita. Gitu kasih bonus. Itu yang dibutuhkan dia sebenarnya. Iya, kan dia nunjukin akibat. Kita kadang-kadang kepancing akibatnya. Kita nggak perhatiin sebabnya. Sama lah, orang sakit gigi kenapa bu? Kenapa orang sakit gigi? Kebanyakan kita pakai apa bu? Pak, beli aja Ponstan. Memang hilang kan sakitnya kan? Tapi Ponstannya udah nggak efektif bu, balik lagi nggak sakit. Kuncinya apa bu? Cabut tuh giginya. Sebabnya apa? Emang harus dicabut giginya. Kalau bolak-balik Ponstannya sebentar. Begitu daya tahan
kemarahannya udah hilang, udah balik lagi sakit lagi. Itu hanya sementara waktu. Ini sekedar contoh cara bekerjanya grafik ini, ya, diagram ini. Jadi paradigma itu kan cara pandang. Jadi kita harus mulai membekali anak dengan cara pandang yang positif. Nah sekarang bagaimana caranya supaya outputnya bagus kan? Ya, supaya outputnya bagus, supaya sikapnya bagus, si anak itu gimana? Kuncinya di P1. Apa itu P1? Paradigma, cara pandang. Apa inputnya? Ada 3. Suara, fakta, dan rasa. Tugas orang tua ini, Bu. Ngasih sebanyak mungkin 3 input tadi. Suara. Sekarang saya mau tanya. Coba pikirkan dan renungkan. Di rumah, anak itu lebih banyak dengerin suara apa? Jujur ya, yang bagus apa yang nggak bagus? Yang bisa ngejawab bukan saya. Masing-masing dah jawab sendiri. Coba direnungkan termalam. Pantesan. Di rumah suara yang nggak benar lebih banyak. Padahal anak saya jadi nggak beres. Kenapa? Inputnya begitu. Saya mau kasih contoh yang ekstrim nih, Bu. Ibu tahu bantaran kali nggak? Pinggir kali. Orang bikin rumah di pinggiran kali. Ciliwung tuh yang bukan kayak kali di sini, Bu. Ya kali di Jakarta kotor kan. Sebelahnya sampah, Pak. Bertahun-tahun tinggal dekat sampah. Pada saat lebaran kesekian, pada tahun kesekian, dia datang temannya yang udah sukses, bawain parfum. Hadiah. Apa kata dia? Lu bawain apa parfum? Nggak beda sama sampah ya baunya. Gitu. Itu parfum nggak beda baunya dengan sampah. Kenapa? Berhubung udah bertahun-tahun dia tinggal sama sampah, dia nggak bisa ngebedain tuh mana parfum mana sampah, sama aja. Ngerti maksudnya? Kalau anak udah biasa didengarkan hal-hal yang maksiat, lama-lama Bu maksiat, biasa maksiat, biasa. Bukan jadi dosa, malah dia nggak ada sense of dosanya, nggak ada. Kenapa? Udah sering dengerin itu di rumah kayak begitu. Bagaimana kalau yang dilihat fakta, yang ditonton, banyak mana yang dilihat dan yang ditonton di rumah? Yang positif apa negatif? Yang bisa jawab orang tua masing-masing, bukan saya. Saya nggak mau menilai. Yang ketiga, perasaan apa yang ditumbuh dalam diri anak ketika di rumah? Nyaman kah atau nggak nyaman? Tanya sama dia. Jujur dia jawab. Saya nggak nyaman di rumah. Kalau nggak nyaman di rumah ngapain dia? Keluar. Jangan salahkan anak suka ngelayat. Ya. Ngelayat kita nih kalau meninggal ya? Iya. Ngelayat. Berarti masih bangun, belum tidur. Saya ngetes doang. Ya. Jadi jangan terus, ini anak udah perempuan ngelayap gimana sih? Itu tandanya apa dia ngelayap, Bu? Berarti gua nggak betah di rumah. Coba tuh pikirin tuh orang tua, kenapa gua ngelayap? Karena gua nggak betah di rumah. Nah sekarang bikin dong gua betah di rumah. Nah gitu loh maksudnya, Bu. Itu tantangan buat kita gimana bikin betah. Nah, saya kasih tahu rahasianya. Anak saya 5. Pertama kuliah semester 4. Kedua mau masuk kuliah tahun ini, perempuan juga, di perempuan. Tengah laki, ya kan? Tahun ini masuk SMA. Keempat perempuan lagi, Bu, 2 SMP. Paling kecil 3 tahun. 212 Wiro Sableng. 3 tahun. Perempuan. 212, makanya saya bilang Wiro Sableng 212. Nah, dari satu mancing aja nih. Begini, Bu, pas punya anak 4, jaraknya, Bu, yang keempat dengan yang kelima itu 10 tahun. Saya udah punya strategi. Saya bilang sama istri, ini anak udah pada gede-gede. Kalau nggak ada sesuatu yang menarik di rumah, dia bakalan gak senang di rumah. Ngelayap mulu. Gimana? Bikin satu lagi, enak. Direncanakan kita, Bu. Tapi yang kita buat ini produk spesial, pulang dari umroh. Ya kan? Jadi beda nih anak nih kan, direncanakan benar-benar. Dugaan saya benar. Istri benar juga ya. Begitu lahir nih Bu Bayi. Kakaknya kagak ada ngelayap lagi. Kenapa? Ngurusin adik. Ada mainan baru nih. Oh, gue yang ngendong dulu, gue ngasih makan. Aku yang mandiin tuh, Bu. Ibunya mah santai aja jadi mandor. Nggak capek, Bu, justru sebenarnya apa? Itu tadi. Ya. Ini kenapa saya bisa tenang, Bu, pergi ke Amerika sampai 2 bulan. Belum tentu semua ustaz bisa begitu, Bu. Ditambah 3 bulan juga saya masih bisa. Kenapa? Istri nggak nanya-nanya. Udah ada mainan nih di rumah. Nah kalau anak yang kelima nggak ada, yang ditelepon siapa, Bu? Suaminya lagi. Kapan pulangnya, Mas? Nggak pulang lama banget. Gitu. Jadi ada manfaatnya. Jadi setelah ini coba diumumkan sama suami, ya bikin lagi satu. Iya.
Oke. Jadi sepakat ya. Output tergantung input apa aja, Bu? Yang dilihat, yang didengar, sama yang dirasakan. Ya. What you see, what you hear, and what you feel. Tolong itu semua dikasih yang lebih maksimal. Kita nggak bisa larang, Bu, yang negatif-negatif nggak bisa. Tapi apa? Kita buat prosentasi yang baiknya lebih banyak dibandingkan yang negatif. Sehingga apa? Kalah yang negatif. Surat 17 ayat 81. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Yang batil bisa dihilangin? Nggak bisa. Selama masih ada setan, Bu, iblis, nggak akan bisa yang namanya batil itu dihapuskan di muka bumi, nggak bisa. Yang kita lakukan apa? Gampang. Timpa dengan kebenaran. Maka yang batil lenyap. Gitu tekniknya. Ibarat ketik, Pak. Kita punya file lama nih, Pak. Old file. Kalau di overwrite, apa yang terjadi, Pak? Ditimpa pakai file baru. File lama akan ketutup ya, Pak? Kira-kira begitu. Tugas kita di rumah adalah, oke, yang batil pasti ada di rumah. Kita timpa sama yang baik lebih banyak. Sehingga apa? Kalah tubuh yang batil. Nggak nyaman, kabur deh yang batil. Begitu kira-kira. Juga dibaca surat 41 ayat 34. Hampir sama tapi beda bahasa. 4134. Silakan. Gue nunjukin. Baca dong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Tidak sama kebaikan dengan keburukan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Semakin anak, Bu, bikin yang buruk, balas dengan kebaikan 2-3 kali lipat. Jangan dibalas dengan keburukan, makin buruk buat anak. Tiba-tiba anak nakal. Nah, mulai hari ini, ibu akan lebih sayang 2-3 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Sama nakal, lebih banyak lagi, Bu. Jangan lupa doanya juga. Kita minta tolong Allah. Kalau kita udah nggak sanggup, ya Allah, aku nggak sanggup. Minta kekuatanmu, ya Allah. Lunakkan hati dia untuk mendengarkan nasihat. Gitu. Doa, ikhtiar, terus tawakal. Jangan lupa. Insya Allah, yakinlah. Yang namanya kebenaran pasti akan bisa mengalahkan kebatilan. Yang penting kita konsisten. Oke? Ini saya lewatin aja ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir supaya lebih simpel. Bapak dan Ibu, kalau saya punya komputer, canggih nih komputernya, Bu. Kita masukin software yang bagus, tapi harddisknya kena virus. Apa yang terjadi, Pak? Hang. Komputer boleh bagus, programnya boleh bagus, tapi apa gunanya kalau dia punya harddisknya itu kena virus? Ibaratnya nih, laptop ini, komputer ini adalah anak kita. Kita ajarin ngaji tiap hari. Nggak habis-habis. Setiap subuh, maghrib, baca Quran, murotal, nggak kurang-kurang. Kenapa anak nggak berubah-ubah ya? Nah ini nih, pertanyaan bagus. Kenapa anak saya nggak berubah? Perasaan saya udah maksimal, Pak. Dari segala penyuruh, udah saya kerahkan kebenaran segala macam, tetap aja itu nggak berubah. Nah ini dia. Virusnya masih ada, Pak. Kan saya bilang tadi, nggak ada gunanya tuh program bagus. Tuh komputer boleh canggih. Nah kalau ada virusnya, hang semua, Pak.
Maka tugas kita pertama apa? Ngilangin virusnya dulu. Udah itu baru apa? Install program yang baru. Udah itu apa? Running program. Itu konsepnya. CIA. C adalah cleansing. I adalah installing. E adalah activating. Ingat. C, I, C-nya apa, Bu? I-nya? A-nya? Activating. Apa yang di-cleansing, Bu? Virus. Tuh anak sebelum diajarin agama macam-macam, Bu, virusnya diberesin dulu. Pakai antivirus. Rapiin dulu tuh virus. Tapi juga jangan nunggu sempurna. Bersamaan dengan itulah kita lakukan apa? Install dikit-dikit. Apa yang terjadi? Kita suruh ngaji, kita suruh sholat. Tapi apa? Virusnya tetap aja begini, gerogotin, Bu. Yang ngaji naik iman 100. Virusnya ngerogotin lagi, turun lagi, 50 lagi. Gitu, Bu. Bolak-balik. Jadi nggak naik itu iman. Turun aja terus. Makanya virus dulu. Ulama-ulama dahulu ngajarin kita seperti itu. Bahasanya berbeda. Tahalli wa tahalli wa tajalli. Bersihkan, isi, perindah. Itu kalau gaya ulama. Cleansing, installing, activating. Ini maksudnya mau sabar, ini mau dijelasin. Nih virus. Tuh virusnya tuh. Yang dalam kurung obatnya, yang dalam kiri, yang sebelah kiri virusnya, yang sebelah kanan obatnya. Ini ada doanya, subhanallah. Dan Nabi ajarin untuk virus ada 8. Dirangkum dalam sebuah doa yang luar biasa, baca setiap pagi dan petang. Berarti tugas saya tambah lagi 1. 3 doa kan saya udah janji kan, 3 doa. Ya. Jadi ingetin saya ya, sebelum saya balik, sebelum saya ke Houston lusa, besok ya, saya akan tuliskan supaya di fotokopi. Bunyi doanya, yuk sama-sama kita baca supaya bisa langsung hafal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Baik, yang pertama, minal hammi. Apa itu hamun? Itu apa hamun? Hamun itu adalah orang yang mudah menyerah. Mudah berputus asa. Pesimis. Kepanjangannya penyakit si miskin. Nah, pesimis. Hamun, Pak. Hamun itu lemah mental. Mudah menyerah. Ya. Mudah give up gitu loh, Bu. Ya. Itu penyakit pertama. Belajar ya di sekolah tiba-tiba nilai jelek. Terus kita ingetin, nah, kayaknya nggak mungkin mah. Saingannya berat di sekolah. Terus pintar. Saya kayaknya paling bodoh. Nah, itu, Bu. Siapa yang bilang nih paling bodoh? Masalahnya dia itu tadi lemah mental, udah keburu pesimis duluan. Tugas kita apa? Komitmen. Kita kuatin komitmen dia. Ayo, komitmen. Tumbuhkan mimpi dia. Tumbuhkan harapan-harapan dia. Sehingga dia punya semangat. Oke. Yang kedua, hazanun. Gampang bersedih. Istilahnya kalau bahasa kita, cengeng. Jadi gini, nangis. Jadi gini, nangis. Nangis sih boleh kalau pada tempatnya. Dengerin Quran, nangis itu nangis bagus, terharu. Ini urusan sepele doang, nangis. Akhirnya apa? Anak kita ini gampang dikerjain orang, Bu. Gitu kan? Terjadi kezaliman itu kenapa, Pak? Ada pihak yang kuat, ada pihak yang lemah. Betul nggak? Nah, kalau anak kita lemah, dia akan disikat, diinjak-injak. Kalau dia kelihatan kuat, nggak berani, Bu, dia. Mau ngapain? Mau ngapain? Macam-macam. Awas. Padahal, Mak, ini doang, ngomongan doang. Dilawan. Yang penting kan nyali, Pak. Di Jakarta tuh, Bu. Kemarin baru ketangkep tuh. Hercules, tahu? Yang di Tanah Abang, bisa tahu deh. Mana Tanah Abang? Tanah Abang. Paham nih. Itu ya Allah, Bu. Hercules. Badannya ya Allah, Bu, kecil. Hitam.
pokoknya nggak potongan body, nggak potongan jagoan. Tapi itu sepasar tanah abang, Bu, preman-preman yang pada saluran takut sama dia. Modalnya apa, Bu? Nyali. Nyalinya gede. Orangnya kecil tapi nyalinya gede. Gitu. Istilahnya tuh kayak, ibaratnya, kayaknya nyawanya punya dua kali dia. Gitu. Orang udah nembak begini, dia ada, tembak. Malah dia ambil pistol sama dia. Coba, tuh. Yang nembak jadi nggak berani, Pak. Masalah nyali. Oke? Satu. Hazanun, jadi jangan kita ajarin anak kita cengeng. Boleh nangis pada saat yang tepat. Ya. Untuk hal-hal yang dia bisa selesaikan, jangan. Kita harus, jadi jangan malah ini, Bu, malah dimanjain. Tuh anak kita nangis cengeng. Terus kita ini, Bu, kita hibur dengan cara yang salah. Emang tuh dasar. Emang dia begitu udah. Emang udah biar nangis aja nggak apa-apa. Bukannya dikasih ini. Kenapa sih, nah? Urusan kecil begitu kan masih kamu nangis. Itu belum seberapa, nah, dibandingkan. Kasih perbandingan, Bu, yang mana. Oke, yang ketiga adalah ajasun, lemah. Lemah fisik. Itu ajasun, lemah fisik. Kalau tadi hasanun kita lawan dengan persisten, tahan banting. Mungkin nanti suatu waktu kita perlu ini. Bu Kris, kita bikin satu acara namanya outbound buat anak-anak remaja kita. Ya, outbound camp. Saudaranya mau bikin ide itu, Pak. Jadi kita coba create. Jadi jangan bayang mereka tuh ngaji, Pak. Bu, kita cari tempat di mana? Area yang bagus di mana tempatnya? Yang ada pegunungannya gitu. Ya. Kita nginap di situ camping, ya, outdoor gitu ya. Nanti ada sholat berjamaah malam-malam. Tahajud. Tapi ada juga yang ini, permainan-permainan fisik. Supaya mereka tuh terlatih. Terus kasih game-game yang menantang. Mereka bikin per grup. Masak-masak bareng. Mereka belajar hidup prihatin, survive. Nah, kalau dia terbiasa seperti itu, insya Allah dia akan menjadi pribadi yang kuat. Ya, survival namanya. Survival camping. Ya. Tapi tetap, Bu, nanti ada kuliah subuhnya, gitu kan. Dikombinasikan. Nanti ajar tentang motivasinya dikasih juga. Ya, kemudian ada bagaimana cara berbakti kepada orang tua, ya, kemudian cara ngaji, baca Quran yang bagus gimana. Jadi nanti kita komposisikan, benerin lagi sholat mereka udah bener belum, ininya, tetap sholatnya udah bener belum diperbaiki. Sehingga pulang itu anak dapat banyak hal. Coba deh kita create. Entah saya bikinin programnya, ya, saya kirim ke Pak Fat atau Pak Farhan, nanti silakan dikemas lagi, karena kan saya nggak tahu situasi di sini seperti apa. Silakan dijalankan. Syukur-syukur kalau saya bisa info, ya nanti lihat schedule-nya. Kalau saya bisa ikut gabung, alhamdulillah. Kalau enggak, ya jalannya sendiri. Nanti kita kasih panduannya saja. Itu penting, Bu. Saya palingnya setahun itu sekali minimal, Bu. Keluarga, saya buat sendiri untuk keluarga. Khusus keluarga saya aja, anak-anak. Ya, kadang-kadang bawa juga pembantu. Istri, anak-anak. Udah, kita buat kayak itu, Bu. Nggak nginep di hotel, Bu. Ya, di desa. Jadi ada di daerah Subang tuh, Bu. Namanya Desa Village. Jadi tinggalnya di rumah penduduk, Bu, kita. Ya kan? Uangnya kita kasih, uang belanja. Jadi kita makan cara orang kampung, gitu kan? Lantainya masih tanah, Bu. Ya, lantainya masih tanah. Jadi anak tuh lantai pintu prihatin. Dan besok paginya nih, Bu, yang laki bajak sawah. Kotor-kotoran tuh anak saya yang laki misalnya kan. Yang perempuan ada tuh nanti metikin teh tuh, bukan dekat kebun teh tuh. Metikin teh. Pakai itu, Bu, caping tau nggak, Bu? Topi yang khusus tuh, Bu, yang caping. Dia ajar. Oh, tersentuh. Kayak acara yang di TV itu, Pak, Trans TV, Pak. Andaikan aku menjadi, ya. Jadi anak tuh merasa, wah ternyata nggak enaknya jadi orang miskin. Makanya kita harus menghargai orang yang di bawah kita. Dan kita harus berusaha untuk menjadi orang yang berkualitas. Entah sholatnya nih, di musola kampung. Ya. Yang wudunya pakai kolam tuh, tahu, Bu, kolam. Mudah kayak pesantren. Kolam, giniin dulu pakai kayu, gitu. Ini dulu, nyuci, sumur. Limbah dulu. Yang perempuan diajarin gimana cara masak ala mereka pakai ini, Bu, batu, ya, kayu bakar. Nggak ada tradisional masyarakat, Bu. Nah, itu salah satu ide. Ya silakan. Itu kan jadi anak tuh punya pengalaman berharga. Nggak selalu harus misalnya Universal Studio, ya, Disneyland. Oke, ada saatnya kita begitu, tapi ada saatnya juga kita mengenalkan, nah, dunia itu nggak semuanya indah. Ada yang begitu. Kamu mesti ngadapin. Belum tentu ayah bisa seperti ini terus. Siapa tahu nanti ayah bisa jatuh di bawah, kamu udah siap. Gitu. Siapa bisa menyambut kita di atas terus, Pak, ya?
Ya kalau alhamdulillah sekarang kita masih di atas. Nah kalau kita terpuruk di bawah, anak-anak kita siap nggak tuh makan pakai nasi sama garam doang? Kita dulu tahunan biasa Pak. Ya, yang ada itu doang ya kita terima. Yang keempat, cepat-cepat, maaf sudah 9:30. Kasali itu adalah malas. Wah ini Bu, kalau yang namanya menghigapi virus malas, biar kata anak kita pintar Bu, malas, tetap aja nggak mau belajar. Enggak. Nah, nggak belajar, besok kan ujian, malas ah. Gampang aja dijawabnya Pak, malas ah. Nah, ngaji, malas. Nah, nggak sholat, malas. Dah, gimana tuh? Ini virus, gimana caranya? Kasih, ya, diajarin dedikasi gimana. Nanti lain waktu kita bisa bicarakan. Yang berikutnya, jubni itu pengecut. Tidak berani ambil tanggung jawab. Yang berbuat dia suruh nanggung orang lain, dia kabur. Nah, ini jangan dibiasain. Nah, kalau jadi pejabat repot ya Bu. Yang salah pejabatnya yang ditunjuk di penjara anak buahnya. Sian. Banyak sekali mentalitas pejabat di Indonesia kayak begitu. Yang salah siapa? Kalau beda Jepang ya Pak ya? Ya Pak Edat ya. Kalau Jepang, menterinya, anak buah yang salah, menterinya mundurkan diri, copot. Ini enggak. Yang salah menterinya, dirijennya yang dicopot. Ibaratnya begitu. Nggak ada tuh yang namanya mental amanah itu kurang. Berikutnya, bukhli, bakhil. Tanamin amanah kita, jangan bakhil. Saya di rumah itu punya celengan Bu khusus buat anak-anak kita sediain. Terserah mereka bisa ngatur sendiri dari uang saku yang kita kasih tiap. Ada yang harian, ada yang minggu, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Kalau yang udah kuliah, saya kasih tahunan. Uang sakunya. Itu mereka inisiatif sendiri Bu. Masukin celengan. Untuk apa? Untuk anak-anak, orang-orang yang tidak mampu. Jadi saya tidak mengatur. Mereka siapin semua di kamar mereka masing-masing. Nah, sisihkan dari apa yang kamu peroleh uang saku itu buat bantu orang miskin, anak yatim. Ya. Di mana aja kamu ketemu. Kalau yang laki biasa tuh Jumatan dia kasih. Promo Jumat. Ada kebanggaan anak itu bisa memberikan sesuatu. Walaupun dia belum punya penghasilan dari kita, tapi dia manage itu. Ada yang dia bisa sisihkan buat orang miskin. Saya sempat terharu juga waktu itu anak saya yang kedua kalau nggak salah bikin satu komunitas dengan teman-temannya, bantu anak jalanan Bu. Saya nggak tahu jadi kenapa bisa uangnya banyak karena dia ngumpulin dari satu kelompok itu dan mereka minta tambahan dari orang tuanya juga. Terus mereka mengorganisasi. Wah, bagus. Yang terakhir, virus ada ini tuh hutang. Aduh paling enak Bu kalau kita ditagih sama debt collector udah paling enak. Kita nggak punya harga diri. Jadi saya tidak setuju kalau berbisnis harus berhutang di bank. Lebih baik kita bekerja sama secara investasi. Karena bank itu kadang-kadang benar-benar, gimana ya Bu ya, menghisap. Dia nggak mau tahu, kecuali bank syariah. Kalau bank syariah itu bagi untung, bagi rugi. Kalau kita di bank konvensional, bagi untung, nggak mau bagi rugi. Lu bangkrut, gue sita asetnya. Sini, balikin uang saya gitu. Tapi kalau yang namanya bank syariah, kita rugi, dia ikut nanggung juga ruginya Pak. Tergantung sistemnya gimana, 50-50, atau 70-30, dari awal gimana nisbahnya. Kohri Rijal adalah satu paket tuh Bu. Hutang dan penagih hutang. Maksudnya apa? Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang ditekan oleh orang lain. Kita menjadi pribadi yang merdeka. Balik lagi tauhid. Oke. Alhamdulillah ya, tidak selesai. Ya, biar nggak puas kan? Supaya kita bisa nyambung pada kesempatan yang lain. Ya ilmu itu nggak bisa selesai dalam waktu sesaat. Kita sudah sholat isya dulu. Tapi dicatat boleh. Yang ininya boleh dicatat. Ya, biar ada bayangan. Tujuh P ya. 1. Pengawasan. 2. Panutan. 3. Pendampingan. 4. Panduan. 5. Pengisian. 6. Perenungan. 7. Penggerak. Setiap poin Bu 1 jam. Jadi 7 jam lagi. Nggak cukup waktunya. Ya. Dicatat aja. Ya. Ini inspirasinya saya ambil dari surat Al-Fatihah. Jadi mudah diingat oleh kita. Dari mulai Bismillah sampai Waladzulan Amin itu semua ada di sini. Dalam konteks pendidikan ke anak. Itu panutan paling top itu. Memberikan contoh langsung kepada anak itu jauh lebih bagus daripada 1000 kata-kata. Terus anak didampingi.
Jangan dilarang. Pak, saya mau ke kafe, Pak. Terus nggak boleh tuh kafe, tempat dugem. Jangan begitu. Ayo, boleh, tapi bareng sama Bapak. Gitu, dampingin. Kan kalau ada kita bisa kendalikan buah mana yang boleh, mana yang enggak. Pesan minuman yang biasa aja. Paling mentok soda gitu. Panduan, harus ada panduan. Anak itu dikasih rambu-rambu, namanya juga anak belum tahu kehidupan dunia luar. Dikasih rambu-rambunya kayak polisi lah, Bu. Ini yang boleh stop, ini boleh parkir, boleh enggak gitu. Kita mesti ajarin mana ini boleh, ini halal, ini haram. Kita ajarin. Kadang-kadang anak itu melanggar kenapa? Dia nggak tahu ilmunya, Bu. Kita harus kasih panduan. Terus diisi pengajian, ya, tadabbur, ibadah atau pengisian. Perenungan apa? Muhasabah. Tuh anak sebelum tidur suruh merenung. Nah, hari ini apa yang kamu udah kerjakan? Banyak mana dosa dengan pahala? Kita merenung. Bapak ibunya juga untuk merenung. Nah, biasanya nanti kalau udah akhir bulan, kita bikin perenungan bersama, sekeluarga. Masing-masing itu pada cerita. Iya nih, Nabi, saya bulan ini baca Qurannya kurang. Dia nyesel sendiri. Nggak kita marahin. Dia ngaku sendiri, biarin aja. Gitu. Terus kemudian penggerak. Dia sudah mulai ngajak belum orang berbuat baik. Kak, berapa orang sekarang yang udah diajak berbuat kebaikan? Disangkanya tanya gitu. Nah, kemarin tuh pengaji cuma segitu. Saya bawa 1 orang teman saya. Alhamdulillah tuh mau ikut ngaji. Alhamdulillah. Sudah mulai belajar jadi ustazah. Ngajak orang baik. Sekarang berapa nih yang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kali 40-an ya. Ini kali 20-an, 60 ya. Besok hari terakhir ya. Ya kan saya di sini maksudnya hari terakhir di Los Angeles. Besok tuh materinya lebih maksimal lagi kita akan berikan. Berat nggak? 1 orang bawa 1. Jangan yang udah pada ikut. Ajak teman yang nggak pernah ikut. 1 orang aja, Bu. Masing-masing bawa 1, Pak. Insya Allah nih besok, waduh Pak Warhat, penuh nih pengajian. Ya. Berarti kan berapa yang datang? 120 kan? Ya kan kita sendiri bersama 1, 60 mana 60, 120. Apalagi 2, 180 yang datang. Penuh nih masjid. Ya. Saya ini sedang berimajinasi. Satu ketika kita bikin pengajian bulanan hari Ahad, malam, ba'da maghrib sampai isya. Itu, Bu, dari perapatan ini, KJRI, ujung sana, ujung sini. Full. Mobil parkir, nggak muat. Ini pada kemana? Pengajian. Itu sampai keluar. Sampai harus pasang ini, Mas Medi harus pasang TV layar di luar. Karena ustadznya kelihatan, dia harus tahu di luar. Namanya kan imajinasi. Gak apa-apa, boleh. Ya kan bakal kejadian, saya nggak tahu kapan itu nggak tahu. Kan komitmen dari semuanya, bawa dong makanya. Jangan hanya bisnis multi level aja. Dakwah juga harus multi level. Kita nih sekarang jadi upline semua nih. Ini top line-nya nih. Upline, ini downline saya sekarang kan 60. Nah kalau downline-nya komitmen bawah 2, punya bawah, di bawahnya punya downline 2. Gitu. Lumayan. Ntar yang di bawah, suruh lagi bawah. Waduh. Merinding saya. Loh, bisa-bisa. Ini cakep nih. Lama-lama ceramahnya pindah di Staples Center. Digeser, Lakers. Yang ada di Jakarta, Pak. Yang ada di Jakarta nih. Apa yang terjadi? Ustadz majlis taklimnya digeser. Gara-gara apa? Sinetron. Ya Allah, kasihan banget Ustadz. Ustadz, maaf Ustadz. Ini jadwalnya sinetron yang lagi favorit ibu-ibu. Ustadz ditunda 2 jam lagi Ustadz ya. Aduh, Masya Allah, kurang ajar ibu-ibu. Nonton sinetron tuh baru saja diundang. Masya Allah. Kalah sama sinetron. Oke. Oh, ini ada terakhir. 7 deteksi dan penangkal virus. 1. Terapkan built-in control system. Apa itu? Ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Ajarin anak, nah, Allah bersamamu dimanapun kau berada. Kamu ngumpet di tempat tersembunyi sekalipun, Allah melihat kamu. Ingat, ayah ibumu tidak melihat, tapi Allah melihat. Surat 57 ayat 4. Inna Allaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Surat 57 ayat 4. Dicatat aja ya, nanti tinggal baca sendiri. Surat 57 ayat 4. Yang kedua, mengenalkan idola sejati siapa, Bu? Nabi Muhammad. Kenalin anak itu punya idola.
Sekarang nggak punya idola kan, idolanya idola yang aneh-aneh sekarang kan mereka. Nah, idola Nabi Muhammad. Surah apa? 3321 ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. 3, ajarin anak bergaul dengan ulama soleh. Sempatkan Bu, barang 2 minggu sekali, sebulan sekali, kita kunjungan sekeluarga Pak, ke rumah ulama soleh. Siapa aja terserah, jangan saja kita listing. Nah, hari ini agak beda kita. Bukan acara makan bersama, bukan dinner bersama, bukan ke mall. Kemana? Kita kunjung ke rumah orang istimewa. Dari kontak. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh, ini keluarganya. Ngerium, ditausian sama dia. Subhanallah. Kita ikut dengerin, Bu. Saya paling ya 12 kali. Saya kadang-kadang berpinggir sama keluarga. Saya sudah buat listing, Bu. Kadang-kadang harus di luar kota, karena ustaz ulamanya itu ada di luar kota, saya kunjungi. Sampai habis itu rekreasi. 4, hidup bersama Quran. Gimana cara hidup bersama Quran? Cara yang paling praktis adalah hafalkan Quran. Kalau anak hafal Quran, dia pergi kemana, Bu? Qurannya dibawa nggak, Bu? Ya dibawa Quran ini. Yang ada di sininya, yang di sini. Tapi kalau dia belum hafal, Quran yang ini dia reading. Quran yang ini, yang bacaan. Mumpung masih kecil, Bu, anak-anak kita, Masya Allah. Saya kemarin di Chicago punya pengalaman yang luar biasa. Suaminya orang Pakistan, istrinya orang Amerika. Ya. Dia udah masuk Islam, udah jilbab. Ada satu nama anaknya, Bu, namanya Maliha. Pergi sama ayahnya, sama ibunya, Bu, keluarga. Luar kota, dari Chicago ke arah Windsor. Ya. Itu 6 jam ya, Bu. Kurang lebih 6 jam, sampai perbatasan ke Kanada. Selama perjalanan, Bu, disetelin surat An-Naba. Bolak-balik. Pulang dari sana, Bu, anaknya udah hafal. Anaknya udah hafal. 4 tahun. Contoh, ibunya juga kaget. Nah, lagi baca apa? Surat An-Naba. Coba-coba. Benar, Bu, subhanallah. Jadi anak kecil itu cepat, Bu, nyerap. Gitu. Jadi mumpung dia masih kecil, kasih. Hafalan. Ya, kita malu deh kalau udah gede-gede kayak begini nih. Apalagi Bang Daning. Nempelnya udah hilang ya? Oh, iya, Ustaz. Malum kita Pak, namanya kan otaknya udah lain, udah Pentiumnya udah Pentium 1 kan, beda. Anak kecil masih fresh. Ya. Kita mah kalau yang gini mah, nggak usah 30 juz lah, juz 30 lah minimal kan. Nggak usah 30 juz 30 lah, bapak ibunya minimal gitu. Saya kadang-kadang, saya sendiri kalah mana saya. Anaknya saya keempat udah 20 juz. Yang perempuan tuh, paling banyak anak saya yang keempat. Nomor 3, 15. Kedua, ke 1 udah agak lewat kita. Sekitar 5 apa 6. Saya bilang, ini anak lagi murojaah. Surat Al-A'raf An-Nisa. Subhanallah. Kita kagum juga pada kita. Kapan ngapalin ini anak. Rupanya di sekolah juga ada program, Bu. Ada program tahfiz. Jadi itu salah satu juga. Saya ingin masukkan juga, Pak, kalau bisa, anak-anak kecil kita, ya, yang masih kecil-kecil tuh, dimasukin deh. Program tahfiz Quran. Tapi tentu saja harus ini dulu. Tahsin dulu, Pak. Jangan sampai anak ngapal, tapi apa yang dihafal itu bacanya salah semua. Jadi mulai dengan bahasa yang fasih, yang benar. Jadi ditahsin dulu. Biasanya kalau udah lulus tahsin ilmu tajwidnya udah benar, baru masuk ke tahfiz. Tahfiz beres, masuk kelas yang ketiga, tafsir. Jadi urutannya gitu, Pak. Pertama adalah tahsin, tahfiz, tafsir. Kalau tafsir udah bicara pemahaman, anak itu dibuka cakrawala berpikirnya tentang Al-Qur'an. Subhanallah. Dan ada alat yang bisa memudahkan kita melakukan itu. Saya rasa udah beredar juga di sini. Al-Qalam tuh. Yang pencet baca sendiri Quran. Pencet Bismillahirrahmanirrahim. Bisa juga pakai headset. Cepat tuh, memudahkan cepat hafal Quran. Saya punya partner bisnis yang seperti ini juga. Saya coba akan minta dia untuk bikin translate-nya bahasa Inggris. Karena kan di kehidupan sini kan ya, perlu juga ya. Anak-anak sudah terbiasa bahasa Inggris. Jadi pencet Qurannya bahasa Arab, tapi terjemahnya bahasa Inggris. Jadi dia langsung dapat 2. Tahu Al-Qurannya, tahu artinya. Ini juga serang. Chicago udah mau pesan nih. Ya, nanti kita coba di listing aja. Mungkin kalau langsungnya juga mau pesan, sekali nanti kita kirim dari Jakarta. Oke, dari saya cukup dulu, sudah selesai.